Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته وإخوانه والأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ini sebuah yang saya muliakan, para masyayikh, para asatidz, para habaib yang mungkin tidak hadir secara fisik di tengah-tengah kita, tapi insya Allah beliau sudah merestui kita. Ya, saya sampaikan ke beliau Habib terus didoakan mudah-mudahan istiqomah. Khususnya saya mudah-mudahan diberikan istiqomah, sehat, walafiat dan aman semuanya. Ya, yang kita muliakan Ustaz Soleh sekeluarga. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat, walafiat, sekeluarga. Allah dan memberkahi, mendoakan kita semuanya. Di Al-Muhajir ini mudah-mudahan senantiasa benar-benar di musola yang barokah ini Allah dan Rasulullah senantiasa membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak tahu kenapa setiap antum bersolawat ini dimanapun antum berada ini, masya Allah. Bahkan sosok antum ini selalu menginspirasi saya, sehingga mohon maaf kalau setiap ada kegiatan apalagi tadi pagi itu kan mayoritas sebetulnya kajiannya muda karena mendatangkan mantan dari penyanyi musisi Sheila On 7 ya, itu yang sudah hijrah, sadar dan menjadi seorang muslim yang taat luar biasa. Jadi beliau ini tadi juga menyampaikan, kebetulan ada yang tanya tentang bagaimana terkait dengan musik-musik yang ada. Tadi yang beliau sampaikan adalah musik yang terbaik adalah musik rebana, musik yang mengiringi sholawat. Jadi antum semuanya dengan sholawat antum ini luar biasa. Nampak keikhlasan antum untuk bisa hadir di sini tanpa satu tendensi, tanpa orientasi, bahkan bisa mengikuti ke cengho dan sebagainya. Para jamaah sangat terkesan dengan sholawat antum, dengan mahlulian antum ya. Jadi tapi yang itu mohon maaf kalau dari pihak cengho menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau belum bisa memberi apa-apa secara material. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah antum ya. Yang disarankan doa antum untuk kelancaran usaha antum ya. Dan saya juga mohon doanya ini untuk merintis satu dan inspirasi antum yang ngaji di tempat saya ini. Mohon doanya ini nanti sudah digambar ya tempat saya itu. Mudah-mudahan bisa dapat restu dari yayasan untuk dibangun menjadi sebuah tempat yang mungkin menjadi singgahan antum. Jadi jasa di sini tetap istiqomah. Yang di sana mungkin antum ada waktu silakan di sana atau pas ada kajian-kajian di sana. Dan kemarin yang menjadi sangat saya terharu itu selama puluhan tahun saya di dalam takwa, lalu kemarin itu antum masukin sholawat dengan rebana yang begitu membahana. Dan di dalam ruangan sebelah itu sebenarnya ada yang tinggal di situ. Kemudian sampai ke dalam, bagus sekali. Jadi ternyata beliau mengikuti dari balik jendela itu. Di dalam itu ada 2 anak keponakannya dan 1 orang yang tinggal di situ. Dan juga kalau yang atas-atas itu mungkin
beda aliran sudah, tapi tetap tidak bisa karena mereka bertempat di situ sebagai tempat singgah. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah. Kalau misalnya di situ kurang relatif, mau nanti di rumah lagi juga tidak apa-apa. Ini sangat fleksibel. Jadi mudah-mudahan jalsa Ahad dan Taklim Rabu ini bisa istiqomah. Amin, amin. Itu saja yang menjadi harapan saya. Kita bersyukur jamaah sekalian, teman-teman al-muhajirin, ya, dengan ridho Allah, dengan syafaat Rasulullah, kita hadir di jalsah yang insya Allah dihadiri roh Rasulullah. Hal kiamatun menghadirkan roh Rasulullah SAW. Jadi tadi saya kurang, mungkin karena banyak kegiatan ya. Alhamdulillah sudah mulai enteng. Tadi kemudian juga masih banyak tamu, jadi tamu ziarah haji sampai sekarang masih ada. Padahal sudah lama mulainya. Ya, insya Allah, alhamdulillah, barakah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kemarin kita membahas tentang surga itu diiming-imingi dengan sesuatu yang secara nafsu itu memberatkan, menyulitkan, menyusahkan. Ya, buat tempatnya disenangi tiang. Ya contoh lah ya, dangdutan sama sholawatan pasti banyak dangdutan. Ya sholawatan itu gini, bagaikan mutiara. Namanya juga khazin mustafid, kan penjaga gudang mutiara. Ya, mutiara itu ya sedikit. Tapi kalau pasir, boleh sambil-sambilan. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya antum ini adalah mutiara-mutiara di tengah padang pasir. Amin. Tidak usah kayak gini, tidak usah baper, tidak usah lebay, tidak usah ikut-ikutan temannya. Ya, Mas Roji walaupun tetangganya penyanyi kayak Roma Irama gitu ya, karena antum mirip-mirip Maggie Z ya. Ya misalnya, ya udah antum tetap istiqomah sholawatan. Jadilah mutiara-mutiara yang menjadi kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang kemarin sudah kita baca. Nah sekarang kita akan lanjutkan makalah yang ke-16 dari Kutubul Falihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Qala yasba'u al-mayyita salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaihi. Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik itu teman-teman ya bisa dibilang asisten rumah tangganya Rasulullah. Mulai dari kecil ikut Rasulullah. Jadi tahu gerak-gerik pola kehidupan Rasulullah 1x24 jam. Makanya beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik hadis yang qauliyah, hadis yang fi'liyah maupun hadis yang taqririyah. Nah, kemudian saya ini kalau bicara ngomong qaf itu belum bisa qaf kayak Pak Habaib gitu ya. Mau doanya mudah-mudahan ya. Amin. Biasanya kalau harus taqririyah gitu ya. Bisa kok betul-betul kok gimana gitu ya. Ya, karena kebiasaan dia di pondok. Jadi ya mohon maaf kalau ini apa Khazin kok nggak bisa kayak habis, ya nggak bisa orang itu habis. Kita mudah-mudahan dapat barokahnya beliau. Amin, amin ya Rabb. Jadi hadis itu ada 3 dimensi. Dimensi hadis qauliyah. Apa itu hadis qauliyah? Hadis qauliyah. Hadis Rasulullah yang berupa ucapan, sabda-sabda beliau itu Anas, sahabat Anas hafal itu. Dan delalah apa delalah itu?
Jadi qadarullah, dengan takdir Allah. Beliau ini diberikan ketularan kecerdasannya Rasulullah, ketularan barokahnya fatonahnya Rasulullah, kecerdasannya Rasulullah ada sebagian di Anas bin Malik. Walaupun juga tidak lebih banyak sahabat Allah. Ya. Itu Masya Allah. Jadi semua yang disampaikan Rasulullah itu beliau hafal. Jadi termasuk sahabat Sinqoh. Sinqoh itu yang kuat hafalannya. Beda kayak kulon jenengan. Kalau kulon jenengan saya ingin diwarai, saya soal. Dan takoni biar lari saya ini gak iso. Ya itu. Kalau beliau tidak. Hadis qauliyah. Ada juga hadis fi'liyah. Apa? Nah, hadis Rasulullah yang berupa perilakunya, perbuatan-perbuatan, cara sholatnya Rasulullah, tahajudnya Rasulullah, ya, sosialnya Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah ketika disakiti orang lain itu tidak mau balas dengan menyakiti, didolimi tapi malah didoakan. Itu Rasulullah. Sama, kita juga begitu ya. Kalau ada yang mendolimi kita didoakan sambil dedek. Rasulullah enggak. Didoakan, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan paringi pituduh petunjuk hidayah kepada kaum saya yang belum suka kepada saya, yang belum suka kalau dalam keluarga kita. Ya Allah, berikan petunjuk orang-orang yang barangkali belum terbuka hatinya untuk bersolawat kepada kita. Itu bisa seperti itu. Jadi tidak usah dibenci. Nanti kalau benci malah benar-benar cinta. Iya kan? Jadi itu aja, didoakan. Itu Rasulullah. Makanya hadis fi'liyah. Ada lagi namanya hadis taqririyah. Coba sih hadis taqririyah. Insyaallah. Besar ya? Sambil belajar ya. Hadis Rasulullah yang berupa apa? Pengakuan, ketetapan, sesuatu yang didiamkan Rasulullah. Misalnya masyafa, ya, tangan undi-undi, ya, biasanya kan tangan loro, jadi tangan telu. Kanjeng Nabi kok diem? Itu berarti termasuk hadis Kanjeng Nabi yang takririyah. Itu berarti sah. Suatu ketika ada sahabat yang makan biawak, dilaporkan sama Rasulullah, Rasulullah diem aja. Ia tidak memerintahkan tapi tidak melarang. Itu hadis takririyah. Hal seperti ini nanti lama-lama sambil kita kaji. Jadi majelis wajib ini benar-benar bermanfaat, ya, menambah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau dulu pernah belajar atau di pondok di sekolah, karena baru lulus juga ilmunya kitabnya juga banyak ya. Baru lulus siapa? Antum coba lagi. Oh, Mas Sabar, Mas Sabar. Mas Kakak itu ya, oh iya, Mas Kakak, mana Mas Kakak? Oh, Masya Allah ya, oh iya baru ya. Baru ini kan hijau-hijau waktu itu ya, hijau-hijau benderanya. Iya, Masya Allah. Jadi monggo kita hadis takririyahnya. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Anas ini, dalam hadis ini disebutkan yadba'ul mayyit salasa. Mayit itu orang kalau sudah meninggal itu diikuti tiga perkara, ya, diikuti oleh tiga hal. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, harta bendanya. Yang ketiga amaluhu, amal. Ahlu itu siapa? Ya keluarganya. Misalnya kalau yang mati misalnya saya, tapi ini soal jadi sih. Ibu ini jayu mau, ya, jadi. Misalnya saya mati, tentu keluarga saya akan mengikuti, ya. Mengikuti kemana? Ke penguburan, ke pemakaman, ya. Yo belum mandikan, yo belum nyolatkan, yo nangis kalau bayar. Wah, saya Allah, Papa, gua tinggalkan diriku. Aku nanti makan apa? Masa makan deg-deg, ya. Kalau uang serang-serang, itu keluarganya. Sampai mungkin ke pemakaman. Yang kedua, harta bendanya. Belum apa? Kain kafan. Beli apa enggak? Beli harta bendanya. Udah orang banyak, ada kain sedekah. Pakai harta. Mengikuti sampai ke kuburan. Nah, begitu nanti sampai sini sudah dikubur, ya. Dari tiga itu, keluarga, harta, dan amalnya tinggal satu, apa?
amalnya. Jadi yarji'u ahluhu wa maluhu, keluargane ya kan, harta bendanya balik kabeh. Yang tadi jenengan ngikuti sambil bawa sepeda motor, naik bensin loh, apalagi BBM. Ya, awalnya BBM bolak-balik mudah. Ya sama aja antum. Selama antum masih di kalangan apa yang diridhoi Allah, disenangi Rasulullah, insya Allah. Ya, biarlah BBM naik, tapi insya Allah gajinya naik. Amin. Ya Rabbi. Nyatanya tambah naik awal ya. Juga akan semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbi. Ini para khotib itu di grup ormas itu juga gitu. Ya Allah, BBM naik, hukumku, amplopnya khotib naik. Oh, cukup. Terlalu vulgar itu. Ya, kalau saya sudah saya pasrahkan udah. Ya. Jadi apa nih harus penolak kena prank semua. Tanggal 1 disangka sudah naik. Aduh, cuma antri tiap pom bensin belum. Jika ada berkaitan baru kemarin siang ya. Ya sudah. Karena kita belum memegang kebijakan. Saya tahu nanti di antara antum ada yang menjadi menteri di sana. Amin. Ya Rabbi. Kalau bisa jangan mudah, kalau digratiskan. Jadi menteri juga gitu, bensin apa yuk ngawet. Ya kan? Jadi tidak apa-apa, bismillah insya Allah ya. Rezeki Allah itu bukan hanya dari segi keuangan. Mau dari segi muda itu sendiri kan? Itu harta, keluarga. Nah, setelah dimakamkan itu istri, anak, cucu, keluarga yang selama ini kita cintai, yang selama ini mereka mencintai kita, ternyata mereka tidak akan ada satupun yang mengikuti di dalam kubur. Ada enggak? Mas Amin mencintai Luna Maya, di dalam Luna Maya mati, umpama ya, oh satu tak belok di kuburan ada Luna Maya, kok, ya kan? Tidak. Itulah jamaah sekalian, tinggal wayabqa amaluh, tinggallah yang kekal mengikuti rohnya orang yang di alam kubur itu adalah amalnya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang ketika sudah ditinggalkan keluarga atau keluarga yang meninggalkan kita, ataupun yang tidak mengikuti kita, tapi amal-amal kita. Sholat antum, zikir antum, istighosah antum, kebaikan-kebaikan antum, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang akan mengikuti kita di yaumul barzah, sehingga menjadilah setiap jenengan dari husnul khotimah. Ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah husnul khotimah, ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah husnul khotimah, ya Allah ya, ya Allah ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي قلوب طريق الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون سنانا لكن حقا بالسرائر قد علمت كشفت ربنا وحدانا وإن امتزجنا به المعتد هنا نرفع في فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلينا مرسل وإليه دعانا مختار وحبيبي وصفي زين وجود بنا وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا واغفر ذنبنا ولا تأخذ ربنا أخطأنا وسلكنا في نجبها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا الفضل منك بالعطاء أحمد في وجعل الرضا طبعانا وخذ في كل حال حسنا والمودة وموالانا والمحسنين من أجاب رداءنا وأرضى والحقوق وطالبا أنصارنا والحاضرين والسعينا في جمعنا نحب إليك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع ربك يسمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقم كل من عادانا وانظر إلينا
وزنك سهنا واشف عافانا مرضانا واغفر لنا الحاجات واغفر لنا الحاجات واغفر لنا الحاجات في حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله إن حاجات إخواننا في المهاجرين يا الله وصحح أجسادنا يا الله. Ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sembuhkan segala sakit kami dan anggota keluarga kami ya Allah, sehatkan sesepuh kami ya Allah, khususnya saudara sekeluarga ya Allah dan seluruh majelis muhajirin ya Allah, termasuk pecinta-pecinta kami ya Allah yang mengikuti acara kami, streaming kami ini ya Allah, atau di media sosial kami ya Allah. Allah berikan kami ya Allah, berikan saudara-saudara kami ya Allah apa yang menjadi hajat-hajat beliau-beliau ya Allah. Mudahkan segala kesulitan kami ya Allah, lancarkan segala usaha kami ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci ya Allah, mudahkan kami ke Masjidil Haram ya Allah, mudahkan kami ke Masjid Nabawi ya Allah, mudahkan kami berziarah ke makam Nabi ya Allah, mudahkan kami berziarah ke makam Rasulullah. Ya Allah, kami bersalawat untuk beliau ya Allah, kami memuji nama beliau ya Allah. Mudahkan kami mencontoh beliau ya Allah, contoh ibadah akhlak beliau ya Allah. Dan pada akhirnya kami mohon Allah menjauhkan muslim min khiyari ummati, jadikan kami termasuk umat Rasulullah yang terbaik ya Allah. Jadikan majelis al-muhajirin ya Allah umat-umat Rasulullah, umat-umat Rasulullah yang menjadi kebanggaan Rasulullah, yang istiqomah jalsa ahad ya Allah, berikan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami ya Allah, saudara-saudara kami senantiasa barokah di dalam hidupnya. Allah menjalani hayatnya hayatan thayyibah wa amitna bi akhirika mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa bilana hajat wa ahsin khatmana 'inda al-maut wa aslih uqbana ya Rabbi wajma'na wa ahbabana fi daril firdausi rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbabana fi daril firdausi rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbabana fi daril firdausi rajwana Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalatu wassalamu alayka ya nasrullah wa rahmatul alamin wa radallahu ta'ala sahabat rasulillah ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf nih. Untuk tadi ada yang datang ke rumah untuk sekalian mengundang saya Maulid Nabi. Lalu Pak sudah ngomong belum? Tapi karena acaranya itu di ruangan yayasan panti asuhan, saya sih menawarkan grup sholawat itu. Menantung beberapa orang ya, secukupnya mobil saya misalnya. Disebut Mas Robi 5-6 orang gitu ya, tapi terus terang beliau tidak ada dana untuk itu karena di panti asuhan anak yatim di daerah Taman Sepanjang. Dan kami belum menjanjikan kalau sekiranya antum ada waktu tanggal 8 Oktober itu hari Sabtu tanggal merah, sehingga saya juga tidak ada kuliah, makanya saya terima kalau misalnya antum bisa ngirimi sholawat ya, mumpung pas Maulid Nabi Muhammad ya tabarukan ya monggo, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, saya ceramah biasa aja. Itu hanya mengundang para donatur, wali anak asuh dan anak yatim aja. Nggak tahu ruangannya seperti apa, saya kurang tahu. Jadi itu ada dulu di Batu Solihah Ketintang, sekarang sukses. Itu kemudian ada yang mempercayakan untuk diasuh beliau. Gajinya beliau tiap bulan itu dari beliau jadi mulai punya keahlian nambahnya orang. Itu kurang lebih 1 bulan dapat 20 juta. Jadi 15 untuk apa itu menghidupkan panti asuhan itu. Jadi
ini mengadakan maulid Nabi, kemudian mengundang saya. Itu kalau aku misalnya ada waktu ngomong ya, kalau tidak ada apa-apa. Jadi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika